Halo, apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bakar. 9 rumah dan 19 bedeng terbakar di kawasan padat penduduk 36 Ilir, Kota Palembang. Video asusila yang melibatkan petugas medis puskesmas di Ogan Ilir beredar melalui media sosial. Dipicu hujan deras, tebing setinggi 10 meter longsor di Desa Kemu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kita awali berita Palembang hari ini dengan informasi kebakaran. 9 rumah dan 19 bedeng terbakar di kawasan padat penduduk 36 Ilir, Kota Palembang. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Bakar. Kepulan asap hitam dan kobaran api muncul di kawasan padat penduduk 36 Ilir, Kota Palembang. Besarnya api dengan cepat melahap bangunan rumah warga yang umumnya terbuat dari kayu. Dalam waktu singkat, 9 rumah dan 19 bedeng hangus terbakar. Petugas pemadam sulit melakukan pemadaman karena lokasinya di gang sempit. Pemadaman akhirnya dari 2 arah, yaitu jalur darat dan Sungai Musi. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Warga sempat mendengar suara ledakan cukup keras dari salah satu rumah warga sebelum api berkobar. Lebih dari 3 jam, api berhasil dipadamkan. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran. Kita beralih ke informasi kriminal. Lampu rumah kini jadi sasaran maling di Palembang. Terekam CCTV kawanan pencuri berupaya melepas lampu yang menyala dalam rumah korban. Dua maling beraksi dalam rumah sekaligus warung di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kota Palembang. Untuk melepas bola lampu yang menyala, salah satu pelaku naik ke punggung rekannya. Pencurian ini terekam CCTV di depan warung korban pada malam hari. Korban menyadari lampu di depan warung hilang keesokan paginya, kemudian segera mengecek CCTV. Itulah dari sini dia tuh kan ngajak kawan. Langsung metik itu apa kami bang pagi-pagi nak muka toko tuh lampu udah hati lagi. Aja nyingok CCTV, no. Aku kira dia tuh pakai tanggo apa mano apa yang dijingok CCTV rupanya dia berdua sama itu rupanya. Nah, kira pakai tanggo di metiknya tuh. Itu pelakunya kenal kita lihat dari CCTV. Kira enggak, Bu? Kurang tahu juga aku. Tapi sering nggak lewat sini, Bu? Dulu payah, cak mana agak aku nih salah, takutnya salah. Itu apa bola lampu yang diambil, Bu? Bola lampu. Sering. Hah? Mana aku baru sekali nih, cuma tetangga di dalam sana laneman tuh. Mana aku baru sekali telah. Kasus pencurian lampu rumah ini bukan pertama. Lebih dari 10 warga mengalami nasib serupa. Warga yang resah berharap pelaku segera ditangkap. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. 2 maling digagalkan korban saat beraksi di perumahan Villa Melayu Indah, Kabupaten Banyuasin. Diduga keduanya hendak menggasak 2 motor yang parkir di halaman rumah korban. Dalam rekaman CCTV tampak 2 maling beraksi di rumah warga perumahan Villa Melayu Indah, Kabupaten Banyuasin. Salah satu pelaku berupaya memotong gembok pagar dengan gunting besi, sedangkan seorang rekannya mengawasi lokasi sekitar dari luar pagar. Namun saat mengetahui kamera pengawas di rumah bergerak sambil mengeluarkan suara, para pelaku memilih kabur. Korban mengawasi aksi kedua maling melalui ponsel yang terhubung CCTV di rumahnya sambil mengeluarkan suara. Diduga mereka hendak menggasak 2 motor yang parkir di halaman rumah korban. Dibangunkan anak saya. Dibangunkannya, ya ada ini orang 2 maling. Jadi saya keluar, cek memang ada, Pak.
Saya pantau, terus saya buka aplikasi CCTV kan, arahkan kamera ke dia. Itulah yang video yang diviralkan itu. Itu dari CCTV itu orang berapa itu Pak? Orang dua. Orang dua. Itu sempat motong gembok bagaimana Pak? Lagi motong gembok, yang satu lagi ngawasin di luar. Cekan TKP kita temukan modus tadi yang dilakukan oleh tersangka, yaitu dengan membongkar pagar atau gembok yang ada di pagar itu dengan menggunakan gunting besi atau alat yang bisa memutuskan gembok. Namun upayanya tidak bisa dilaksanakan karena sepertinya kunci itu agak kuat, dan juga upaya itu bisa digagalkan karena si pihak pelapor ini atau korban itu menimbulkan suara yang bisa ditimbulkan melalui perangkat berupa CCTV. CCTV ini bisa online, jadi si pihak pelapor atau korban ini langsung mengkoneksikan dengan handphone, kemudian dia mengeluarkan suara yang menyatakan bahwa itu sudah terekam, sehingga si tersangka ini menjadi ketakutan dan lari meninggalkan TKP. Jadi aksinya bisa digagalkan karena adanya suara yang ditimbulkan atau dikeluarkan melalui CCTV. Perumahan Villa Melayu Indah dikenal rawan pencurian motor. 5 kali warga setempat harus kehilangan motor. Polisi kini masih memburu para pelaku yang ciri-cirinya sudah diketahui. Didi Irwansyah melaporkan dari Banyuasin. Setelah buron 8 bulan, akhirnya meringkus seorang begal di tempat persembunyiannya Desa Sinar Gunung, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Pelaku terlibat pembegalan pemuda Desa Ketapang, Kabupaten Ogan Ilir. 8 bulan buron, begal bernama Ari Anggara akhirnya diringkus polisi di tempat persembunyiannya Desa Sinar Gunung, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dari penangkapan tersangka turut disita barang bukti 1 motor hasil kejahatan. Pria berumur 21 tahun ini mengaku terlibat pembegalan pemuda di Desa Ketapang, Kabupaten Ogan Ilir pada 28 November 2022. Pelaku bersama rekannya Budi yang lebih awal ditangkap polisi mengancam sekaligus merampas motor serta uang sebesar Rp4.300.000 dari korban. Selama pelarian, pelaku beberapa kali berpindah-pindah tempat tinggal. Kronologi kejadian, pelaku berjumlah 2 orang, satu berinisial A dan B. Untuk pelaku B sudah terlebih dahulu kita amankan dalam proses sidik. Kemudian untuk pelaku A kita amankan di Kecamatan Silik. Ya, sempat pernah dideteksi di rumahnya, kemudian melarikan diri. Kemudian kita mendapat informasi bahwa ada di Provinsi Bangka Belitung. Barang buktinya Bang, apa saja yang diamankan? Barang bukti yang berhasil kita amankan 1 unit sepeda motor, kemudian baju tersangka dan uang tunai Rp4.300.000. Selain motor, polisi juga menyita barang bukti uang tunai Rp4.300.000 yang dirampas, senjata tajam, serta pakaian saat beraksi. Pelaku kini dijerat pasal pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya maksimal 9 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Video asusila yang melibatkan petugas medis di puskesmas di Ogan Ilir beredar melalui media sosial. Guna mengungkap penyebar video asusila, dirinya pelaku telah melapor ke polisi. Masyarakat Ogan Ilir digemparkan beredarnya video asusila di media sosial. Dalam video berdurasi 49 detik itu tampak seorang wanita di kamar mandi melakukan panggilan video dengan seorang pria. Tanpa busana, sang wanita melakukan aksi tidak pantas melalui ponsel. Wanita dalam rekaman video merupakan tenaga medis Puskesmas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Kepala Puskesmas membenarkan wanita dalam video berstatus pegawai honorer pada unit gawat darurat Puskesmas Tanjung Raja. Pelaku telah diperiksa dan mengakui perbuatannya. Jika terbukti melanggar, pelaku bakal terkena sanksi berat. Pak, sudah berapa lama sih yang bersangkutan atau ini bekerja di sana? Lebih kurang 10 tahun. Sudah lama, Pak. Bertugas di bagian apa tuh, Pak? Emergency. Emergency. UGD berarti, Pak? Honorer atau PNS? Masih honorer. Masih honorer. Tindakan dari pihak Puskes sebenarnya Sudah melakukan pemanggilan, konfirmasi,
Dan beliau sudah melapor ke Polres Ogan Ilir. Untuk tindak lanjut berikutnya menunggu hasil dari Polres Ogan Ilir. Artinya saat ini masih dalam tahap pemanggilan. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku tidak mengetahui video dirinya bisa beredar luas di media sosial. Guna mengungkap penyebar video asusila dirinya, pelaku telah melapor ke polisi. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir.